Maaf kupinjam suamimu semalam. Malam mulai larut ketika terdengar deringan sesaat. Bulan melirik ke meja kecil di samping tempat tidurnya, mengambil telepon genggamnya. Ada pesan singkat dari Mego, sahabatnya dari semasa kuliah. Seperti biasa, lontaran sejuta keluh kesah. Dihelanya nafas panjang. Di kepalanya sendiri masalah pun rasanya sudah segudang. Namun tetap ditanggapinya, walaupun sekedar basa basi sojo. Perkawinanku sudah di ambang batas. Aku tahu aku salah, aku menyesal. Aku ingin mencoba memperbaikinya, tapi Bayu tak pernah mau memberi aku kesempatan, begitu bunyi pesannya. Kau telepon aku sojolah. Sedang malas aku mengetik singkat, Bulan menjawab. Ia sendiri sedang sibuk mempersiapkan draft replik perceraiannya dengan Suryo. Ia memang tidak memakai pengacara untuk mengurus masalahnya ini. Percuma membuang-buang uang untuk sesuatu yang telah telanjur menjadi ampas dan sama sekali tak ada gunanya. Segala rasa berkecamuk dalam dirinya, namun deraan banyak hal sepertinya tak henti-hentinya berdatangan, menambah sesak dodo. Termasuk urusan sahabatnya ini, yang sepertinya hidupnya hanya diisi dengan mengeluh sojo dan ia yang selalu menjadi penampungannya. Seakan-akan tidak ada satu kesenangan pun yang pernah diberikan Tuhan untuknya dan dunia ini hanya penuh dengan problemanya. Tak lama kemudian, meluncurlah kata-kata panjang tanpa titik koma dari suara di seberang. Suara Mego. Bulan hanya bisa menyimak sepintas, mengambil intinya. Kepalanya sudah terlalu penuh untuk menyimpan berbagai masalah. Jangankan untuk orang lain, untuk dirinya sendiri saja sebagian keluh kesah kepahitan hidupnya sudah dibuangnya ke tong sampah. Tak ingin diingat lagi atau diucap. Diiringi isak tangis, Mego mengutarakan apa yang diinginkan darinya. Kau tolonglah aku. Coba bicara dengan Bayu agar dia bisa menerima aku kembali. Posisimu kan sama dengannya, teraniaya. Mungkin dia bisa mengambil pelajaran dari apa yang terjadi denganmu, sehingga dia mau kembali padaku demi anak, pinta Mego memelas foto Bulan. Bulan menghela nafas panjang. Disingkirkannya sejenak batu besar yang serasa menindih benaknya, berusaha berempati. Oh, kapan aku harus menemuinya? Tanya Bulan pada Mego. Besok malam. Aku beri kau nomor telepon genggamnya. Tolong hubungi dia secepatnya. Aku percayaan urusan ini padamu. Pasrah suara Mego terdengar. Asteris. Sore itu, di sudut sebuah kafe bernuansa Itali. Bulan menunggu Bayu, menyeruput segelas cappuccino dingin sambil matanya sesekali menyapu keluar jendela. 4 potong shrimp bruschetta yang tadi dipesannya pun sudah ludes disantap. Namun tak juga dilihatnya sosok yang dinantinya. Mulai kesal Bulan, untunglah beberapa menit kemudian pesan singkat dari Bayu masuk. Sudah dekat, maaf tadi keluar kantor agak terlambat, begitu katanya. Selang 1/4 jam setelah itu, mereka pun telah duduk berhadapan. Bayu memesan minuman yang sama dengan yang dipilih Bulan. Kamu gak pesan makanan? Tawar Bulan. Bayu menggeleng. Masih agak kenyang. Tadi makan siang agak terlambat, jawabnya, sambil meletakkan ranselnya di atas meja. Matanya setelah itu justru sibuk mengamati perempuan di depannya dari atas ke bawah, sambil tersenyum nakal. Lain kau sekarang, katanya. Terkekeh Bulan mendengarnya. Kenapa? Terlihat lebih kurus dan lebih cantik. Jawabnya yang diikuti dengan derai tawa kencang. Bayu pun ikut terbahak. Awal yang baik memulai pembicaraan, pikir Bulan. Suasana yang tadinya dikiranya akan kaku karena sudah sekian lama ia tak bertemu dengan suami sahabat karibnya ini, ternyata tak terjadi. Sudah 3 tahun lebih kalau tak salah, sejak Mego membawa Bayu ke rumahnya, mengantarkan undangan perkawinan mereka kala itu. Wajar jika Bulan sempat khawatir apa yang diamanatkan padanya akhirnya gagal. Akan lancar sepertinya misiku, ujar Bulan dalam hati. Namun perkiraannya salah. Susah betul meyakinkan laki-laki itu untuk menerima istrinya kembali.
Dianggapnya semua tingkah dan penyesalan yang diperlihatkan istrinya itu hanya kepalsuan sesaat yang akan kembali lagi kalau perempuan yang sudah memberinya satu anak itu kelelahan memakai topengnya. Paham betul Bulan akan perasaan itu. Tak jauh lebih baik dari yang ia alami. Hidup dalam kepalsuan yang kurang lebih sama pengkhianatan dan rekayasa mimpi dalam keterkurungan sebuah sangkar besi yang dinamakan perkawinan berakhir dengan terbongkarnya maksud dan tujuan Suryo menikahinya dahulu yang tak pernah terbayangkan olehnya, lalu tersadar telah membuang sekian belas tahun penuh pengorbanan tanpa pernah ada hitungan. Pengkhianatan paling menyakitkan yang pernah Odo monokolo podo akhirnya Bulan tahu bahwa keberadaan dirinya ternyata dinilai sebatas materi sojo. Mungkin akan lebih baik baginya melihat Suryo berselingkuh dengan 1000 wanita daripada setelah sekian lama dirinya baru terbuka matanya bahwa Suryo menyandingnya sebagai istri hanya karena harta. Mengingat itu, seketika seperti Odo yang terlepas sumbatannya. Cerita kelam dari lubuk hati Bulan pun bagai banjir bandang, tumpah ruah membludak diiringi isak tangis yang sudah tak terbendung lagi tanpa bisa diredam. Terlalu lama semua kepahitan itu ia simpan sendirian, tanpa pernah ia bagi barang sedikit pada siapapun walau hanya untuk sekedar meringankan pikiran. Sudah tak diingatnya lagi tugas yang diembannya, terkubur oleh himpitan beban yang menggerus ketahanan mentalnya. Saat itu, yang tinggal hanyalah dirinya dan air mata. Melihat pemandangan nelongso di depan matanya, tangan kasar lelaki itu pun spontan menggenggam tangan Bulan yang sedikit gemetar menahan emosi. Sudahlah, sabar Sojo, kata Bayu, mencoba menghibur. Memang apa lagi yang bisa Bulan lakukan selain itu? Menangis hanyalah pelampiasan sesaat untuk membuang beban. Menjadikan butiran air mata itu sebagai tiang pembangun kekuatan dirinya untuk bangkit dari keterpurukan. Bukan untuk memperlihatkan kelemahan. Terdiam keduanya setelah itu dalam hening. Sibuk dengan pikirannya sendiri. Lalu mata mereka pun saling beradu. Satu sama lain mengerti apa yang dimau, walau tanpa suara. Hanya bahasa tubuh mereka yang saling bicara. Yuk ajak Bayu. Tak perlu banyak kata, mereka pun keluar dari kafe itu, mencari sebuah tempat pelampiasan. Puaskan segala amarah, kegetiran, luka dan ketercampaan. Dua orang dewasa dalam satu nasib. Beradu salurkan energi negatif. Mengamuk rasa dalam gelora sesaat tanpa cinta. Sisaan penuh kenikmatan dalam dekapan dosa. Maafkan aku, teman. Ucap Bulan lirih dalam ketelanjangan yang masih menyisaan rengkuhan hangat Bayu di tubuhnya. Pulas terlelap usai hasratnya terurai. Tak peduli odo keinginan yang masih menggantung tanpa penyelesaian. Sesuatu yang sudah sangat biasa Bulan terima dalam pendaman kecewa, kesepihakan, dan ketakajuhan atas apa yang ia rasaan. Mengingat itu, seketika seperti odo yang terlepas sumbatannya. Cerita kelam dari lubuk hati Bulan pun bagai banjir bandang, tumpah ruah membludak diiringi isak tangis yang sudah tak terbendung lagi tanpa bisa diredam. Terlalu lama semua kepahitan itu ia simpan sendirian, tanpa pernah ia bagi barang sedikit pada siapapun walau hanya untuk sekedar meringankan pikiran. Sudah tak diingatnya lagi tugas yang diembannya, terkubur oleh himpitan beban yang menggerus ketahanan mentalnya. Saat itu, yang tinggal hanyalah dirinya dan air mata. Melihat pemandangan nelongso di depan matanya, tangan kasar lelaki itu pun spontan menggenggam tangan Bulan yang sedikit gemetar menahan emosi. Sudahlah, sabar Sojo, kata Bayu, mencoba menghibur. Memang apa lagi yang bisa Bulan lakukan selain itu? Menangis hanyalah pelampiasan sesaat untuk membuang beban. Menjadikan butiran air mata itu sebagai tiang pembangun kekuatan dirinya untuk bangkit dari keterpurukan. Bukan untuk memperlihatkan kelemahan. Terdiam keduanya setelah itu dalam hening. Sibuk dengan pikirannya sendiri. Lalu mata mereka pun saling beradu.
Satu sama lain mengerti apa yang dimau, walau tanpa suara. Hanya bahasa tubuh mereka yang saling bicara. Yuk ajak Bayu. Tak perlu banyak kata, mereka pun keluar dari kafe itu, mencari sebuah tempat pelampiasan. Luaskan segala amarah, kegetiran, luka dan ketercampaan. Dua orang dewasa dalam satu nasib. Beradu salurkan energi negatif. Mengamuk rasa dalam gelora sesaat tanpa cinta. Sisaan penuh kenikmatan dalam dekapan dosa. Maafkan aku, teman, ucap Bulan lirih dalam ketelanjangan yang masih menyisakan rengkuhan hangat Bayu di tubuhnya. Pulas terlelap usai hasratnya terurai. Tak peduli ada keinginan yang masih menggantung tanpa penyelesaian. Sesuatu yang sudah sangat biasa Bulan terima dalam pendaman kecewa, kesepihakan, dan ketakajuhan atas apa yang ia rasakan. Benar saja, balasan pesan itu diterimanya hanya dalam hitungan detik dengan huruf-huruf kapital. Singkat namun padat makna. Dasar pelacur, PENGKHIANAT. Itu yang terpampang di layar telepon genggamnya. Dari Migo, Bulan hanya tersenyum, sadar gelar itu memang pantas untuknya. Yo, ia adalah pengkhianat dengan nurani mati berdarah dingin. Pelacur jahanam walau tanpa pernah ada bayaran.